Teman-teman semua, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari mara bahaya, dan juga selalu diberikan kesehatan. Baik, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan beberapa pemahaman saya tentang tugas yang telah diberikan oleh dosen kita tercinta Mbak Siska. Eh, Seperti apa ya? Yang pertama, soalnya adalah intinya adalah konsep dan tujuan hubungan bilateral gitu. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada hakikatnya ini secara yang paling mendasar ya, manusia itu tidak bisa berdiri sendiri gitu, ataupun manusia itu tidak bisa mencukupi hidupnya sendiri tanpa menggantungkan hidupnya pada orang lain. Karena memang sudah seperti itu hukum alamnya, bahwa manusia dilahirkan dengan kodrat untuk saling mengisi dan saling menutupi kekurangan dari satu manusia dengan manusia yang lainnya. Begitu pula dengan negara sebagai organisasi yang memiliki legitimasi yang tinggi dan keabsahan sebagai pemegang kebijakan atas sebuah masyarakat dalam satu wilayah yang diakui oleh negara-negara lainnya, maka negara pun perlu untuk membangun kerjasama dengan negara-negara lain dalam tujuannya untuk mencapai kemakmuran. Nah, jadi itu sedikit ya konsep konsep tentang mengapa hubungan bilateral itu perlu eh, untuk dijalin gitu. Dan adapun tujuannya misalnya kan banyak lah gitu kan di dalam berbagai literatur. Salah satunya adalah untuk faktor keamanan, lingkungan, ideologi, warisan sejarah, dan hal-hal yang lainnya. Namun saya hendak memfokuskan pada salah satu poin, yaitu adalah tentang keamanan. Tentu dari setiap negara ini tidak mungkin semuanya memiliki suatu persamaan. Misalnya salah satu contohnya adalah jumlah populasi masyarakat yang katakanlah banyak gitu. Tidak semua negara memiliki hal tersebut. Mungkin kita Indonesia berada di posisi keempat, namun belum tentu kan negara tetangga kita misalnya Singapura memiliki eh, populasi yang banyak gitu. Nah, dengan populasi yang sedikit itu, misalnya satu negara merasa bahwa kita tidak memiliki power ataupun kekuatan untuk mengamankan negara kita sendiri dengan kekuatan yang kita miliki gitu. Maka perlulah dijalin kerjasama, lalu tergabung dalam berbagai organisasi keamanan internasional, sehingga mereka mendapat perlindungan dan juga mendapat hak yang sama, bahwa setiap negara itu tidak pantas ataupun tidak boleh diinvasi oleh negara yang lainnya gitu. Nah, itulah mungkin salah satu contoh gitu kan mengapa hubungan bilateral di bidang keamanan itu begitu penting. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara negara membangun hubungan bilateral gitu. Nah, mungkin ini saya agak agak apa ya? Agak eh, kelimbungan juga gitu kan, bahwa banyak faktor yang dapat membangun ataupun faktor yang dapat menjadi acuan bahwa setiap negara itu memiliki cara yang berbeda-beda. Contohnya ya, Indonesia dengan Palestina di apa ya digabungkan ataupun berhubungan karena memiliki satu kesamaan, yaitu persamaan nasib, yaitu pernah dijajah oleh bangsa asing, dan juga salah satunya adalah sama-sama negara yang memiliki rakyat yang mayoritasnya beragama Muslim, dan juga yang lainnya adalah mereka menolak imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat dan hal-hal yang lainnya gitu. Nah, mungkin tentulah berbagai pertimbangan dari satu negara untuk menjalin hubungan dengan negara yang lainnya pasti dengan pertimbangan yang sangat matang, dan juga berdasarkan kepentingan apa yang akan kita dapatkan ketika kita misalnya negara Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan negara yang lain. Dan kemudian di nomor ketiga,
Lalu metodenya kayak gimana gitu untuk eh, gimana ya? Untuk ya diperhatikan apa ya, menguatkan ataupun menjalin hubungan bilateral itu kayak gimana gitu. Nah, mungkin yang pertama adalah inisiasi, layaknya seperti Mesir kepada Indonesia yang menginisiasi untuk mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka pada tahun 1945 dengan persamaan eh, persamaan nasib yang sama lah yang sudah tadi saya sebutkan seperti Indonesia dengan Palestina, dan juga adanya dialog ataupun berbagai kegiatan-kegiatan yang memang dapat memperkuat jalinan kerjasama antar satu negara dengan negara yang lainnya. Contohnya seperti ya pertukaran pelajar gitu kan antara Indonesia dengan Amerika gitu kan, sehingga kita bisa sharing knowledge dan juga bisa saling meningkatkan kemampuan dan juga saling meningkatkan kapabilitas dari orang-orang yang terpilih untuk nantinya dapat meluaskan ataupun membuat suatu paradigma yang baru di masa depan gitu. Nah, lalu pada soal yang terakhir adalah cara memperkuat hubungan bilateral, sama juga banyak sekali cara untuk apa ya, menjalin kerjasama ataupun menguatkan kerjasama yang telah dijalin. Namun saya ingin apa ya, memfokuskan pada satu hal, yaitu di bidang pendidikan, di mana pendidikan ini sangat penting untuk diperhatikan, untuk apa ya, untuk bisa diakomodasi segala kebutuhannya, karena kualitas pendidikan akan menentukan masa depan gitu kan. Nah, inilah mungkin yang hendak saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa salah satu untuk menjalin kerjasama, untuk menguatkan kerjasama adalah di bidang pendidikan. Salah satunya dengan memasifkan kembali pertukaran pelajar yang dilakukan oleh negara kita dengan negara-negara yang katakanlah memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dari kita. Mungkin kalau di Indonesia adalah apa ya, salah satu hambatannya mungkin adalah dari sarana prasarana ataupun dari bidang infrastruktur dan juga akses pendidikannya yang sangat sulit dijangkau. Maka bagaimana ketika nanti pertukaran pelajar, salah satu programnya adalah pertukaran pelajar, itu mampu memfokuskan masalah tersebut, orang yang mendapatkan kesempatan tersebut dapat menjawab persoalan yang sudah ada sedari dulu dan belum terjawab hingga tidak tahu kapan waktunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.